nak, kalau memang capek nggak usah ke sekolah. Nanti ibu izinin. Enggak, aku mau tetap sekolah. Pendidikan itu gak murah. Kami adalah kelompok yang ingin mengajak kalian melihat sekolah dari sudut pandang yang berbeda. Bukan tentang gedung mewah atau fasilitas lengkap, tapi tentang harapan, perjuangan, dan kesempatan untuk belajar. Dalam dokumenter ini, kami akan mengenal lebih dekat sekolah rakyat. Tempat pendidikan tetap hidup untuk mereka yang hampir menyerah. Inilah kisah mereka. Inilah sekolah rakyat. Tahun 2019, sekolah rakyat ini mulai beroperasi. Kalau mulai pembuatannya ataupun proses pembangunannya dan berikutnya tahun 2018. Sekolah rakyat adalah contoh bagaimana anggaran pendidikan dapat membantu anak-anak dari berbagai latar belakang agar tetap mendapatkan hak belajar. Sekolah SMP Harapan Bangsa, sekolah yang berorientasi kepada dunia pendidikan di bidang ataupun pada level SMP, dan kita SMP IT Harapan Bangsa berarti sekolah menengah pertama Islam terpadu yang mempunyai ataupun ingin membentuk siswa-siswinya berkarakter. Dalam hal ini sesuai dengan visi misi kami nantinya, bahwa siswa-siswi SMP Harapan Bangsa menjadi siswa-siswi yang tangguh, rendah hati, dan solutif. Dalam APBN, pendidikan mendapatkan porsi besar. Sekitar 20% anggaran negara dialokasikan untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar. Pendidikan bukan hanya soal angka dalam anggaran, tetapi tentang masa depan yang sedang dibentuk. Umumnya, sekolah rakyat difasilitasi lengkap mencakup ruang kelas modern, asrama putra-putri, makan 3 kali sehari, perpustakaan, tempat ibadah, ruang olahraga, serta fasilitas laboratorium komputer dan sains. Fasilitas ini dirancang untuk menunjang pendidikan formal pada siang hari dan penguatan karakter pada malam hari. Namun, tidak semua sekolah rakyat difasilitasi demikian. Contohnya, ada di sekolah rakyat yang ada di Bekasi. SMP IT Harapan Bangsa merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Sekolah Rakyat. Sekolah ini memberikan kesempatan untuk siswa-siswi kurang mampu agar dapat bersekolah dengan gratis atau keringanan biaya. Dari kami untuk siswa-siswi itu masuk sekolah maksimal ataupun paling lambat sudah sampai di sekolah jam 6.30. Kemudian selaras dengan gerakan 7 pembiasaan siswa ataupun anak Indonesia Hebat, kita ada pembiasaan pagi. Sebagai seorang muslim, kami ada kegiatan sholat duha bersama, dzikir bersama, kemudian senam pagi itu hampir dibilang sebulan 2 kali, kemudian ada program sarapan pagi, dan istirahat itu jam istirahat dari kami ada 2 kali istirahat karena sekolah ini pulangnya jam 14.20 kalau tidak ada eskul. Kalau ada eskul kita sampai jam 16 atau jam 17. Kemudian pembiasaan ini kita masukkan beberapa program seperti program kebersihan ataupun membuat karakter anak-anak disiplin tentang kebersihan, peduli tentang kebersihan, terus sopan santun, dan
dari pembiasaan ini kita harapkan akan menjadi satu karakter di mana anak-anak ini bisa baik akhlaknya, bisa baik tutur katanya. Baik, kalau kita lihat dalam program pemerintah terhadap pembelajaran sekarang di learning itu, ini menjadi satu hal yang terobosan baik tentunya, sehingga seluruh siswa dalam hal ini kalau kita lihat tidak hanya ataupun titik beratnya bukan hanya menghafal materi, tapi bagaimana siswa dituntut untuk mengerti materi atau maupun mengerti apa pembelajarannya, kemudian lebih kontekstual. Terus siswa sekarang merasa lebih aktif dan peran serta siswa pada hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah lebih terakomodir. Siswa lebih semangat untuk belajar. Sebagaimana sekolah ini SMP Harapan Bangsa di bawah naungan Yayasan Sekolah Rakyat Bekasi, sehingga dari perekrutan ataupun penerimaan siswa itu kami ada beberapa siswa yang kurang mampu. Dalam hal ini ada duafa, fakir miskin, kemudian ada beberapa siswa yang mungkin dari orang tuanya itu korban pisah dari orang tuanya ataupun bisa dikatakan broken home. Ini dari kami ada fasilitas-fasilitas yang beda dengan siswa yang pada umumnya normal. Kami kasih kekhususan, kami kasih keistimewaan bagi mereka terhadap pembiayaan ataupun pembayaran dari siswa tersebut. Itu untuk fakir miskin dan duafa ataupun anak yatim piatu itu terbebas dari uang gedung, terus SPP juga kita bebasin. Kemungkinan besar juga kita usahakan untuk mereka semuanya yang fakir miskin, anak yatim piatu, serta mungkin dari orang tua yang korban perceraian dari orang tuanya, itu kita usahakan untuk mendapatkan PIP, Program Indonesia Pintar. Harapan saya sebagai guru ataupun sekarang sebagai wakasek kesiswaan, tentunya peran serta sekolah ini di dunia masyarakat atau di pendidikan untuk lebih bisa memberikan warna ataupun nuansa yang lebih baik lagi di dunia pendidikan dan mencetak siswa-siswi yang berkarakter. Karakter tadi sesuai dengan visi kami, tangguh, rendah hati, dan solutif. Fungsi stabilisasi APBN pada sekolah rakyat adalah peran APBN untuk menjaga kestabilan kegiatan pendidikan agar tetap berjalan baik meskipun kondisi ekonomi negara sedang naik turun. Dengan adanya fungsi ini, APBN dapat menahan dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan. APBN membantu agar masyarakat tetap bisa mengakses pendidikan meski daya beli menurun. Bantuan seperti BOS, KIP, dan subsidi pendidikan mencegah siswa putus sekolah. Sekolah rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang harapan. Di sanalah mimpi tumbuh, kesempatan dibuka, dan masa depan perlahan dibangun. Agar pendidikan tetap menjadi hak semua, bukan milik segelintir. Karena pendidikan bukan sekedar angka dalam anggaran, tetapi masa depan yang sedang dibangun.